Bu Eli, maksud Anak kami, siapa ini? apakah kerusakannya sebegitu fatal sehingga dia tidak punya lagi pola pikir yang normal, Betul. yang ini sudah batas kriminal, ini tindak kesalahan fatal? Tidak ada lagi. Karena kerusakan itu udah berarti berlangsungnya sejak lama. Makanya hati-hati banget ngasih ini kepada anak. Jadi kita akan bisa, saya tidak bermaksud buruk, naudzubillah min dalik, tapi dari riset kami tentang orang-orang tua ketika memberikan ini kepada anak-anaknya pada usia sangat dini, mereka tidak tahu mereka sedang, astagfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah, saya minta maaf, kita sedang melahirkan generasi-generasi binatang. Itu contohnya. 12 tahun berarti dari umur berapa anak ini sudah mulai rusak otaknya, sampai mereka membunuh, memuaskan nafsunya, terus melakukannya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pola-pola ya yang masuk di otak mereka ketika mereka menyaksikan ini. Tidak pernah disebutkan oleh para wartawan bagaimana ayahnya anak-anak ini, karena kecanduan pornografi sangat berkorelasi erat dengan peran ayah. Korelasinya? Ayah itu kalau bicara pendek-pendek, ya, ayah omongannya lebih didengar daripada emak-emak. Tapi ayahnya pencari nafkah, dia tidak berfungsi sebagai ayah. Ya, rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, ayah tidak bicara. Apakah ayah menjadi tokoh identifikasi anaknya? Apakah ayah menceritakan tentang kerusakan otak ini? Apakah ayah mempersiapkan bagaimana anak balik, yang laki-laki dan yang perempuan? Apakah ayah menyuruh anaknya untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan seperti perintah Allah di dalam Al-Quran? Karena dia begitu mani dan darah keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan kita sebut dia sexually active. Ini merangsang, bukannya merangsang tadi, membuat pola-pola kepada anak kita. Jadi kalau misalnya kita lagi naik sepeda motor, ada orang lewat nih, kita ngapain? Kita rem kan? Remnya blong. Kenapa? Karena dopamin ngalir kemari, menyusutkan otak ini, rem blong. Lalu pola-pola yang tadi dia yang ketelanjangan segala macam dilakukan itu tadi, itu yang mereka lakukan. Dengan kata lain, Bu Eli, harusnya bukan hanya semua kesalahan dipikul oleh pelaku, tapi juga orang tua harus bertanggung jawab. Pertama sekali kesalahannya adalah orang tua. Acara kita ini saya harapkan menyadarkan kita bahwa satu, kendali di tangan ayah. Pulangkan ayah ke rumah, jadikan dia ayah, baru menjadi pencari nafkah. Ini anak-anak ibu yang laki-laki nih, ya, enak siap jadi suami ya sayang. Bukan, soalnya kami keliru sebagai orang tua, ya. Kami tidak memperhatikan bahwa gizi itu ada 3: gizi fisik, gizi jiwa, gizi spiritual. Ini jiwa dan spiritual ini kurang karena tujuan utama kita adalah keberhasilan akademis. Itu anak bukannya tidak, dia terpelajar pembunuh ini, tapi belum tentu terdidik. Bedakan apakah pengasuhan kita menghasilkan anak-anak yang terpelajar atau terdidik. Oke, ya, Mbak Lita, Anda kan mendampingi 11 kasus serupa tadi Anda sebutkan ya, hingga saat ini juga masih berlangsung. Apakah betul juga tadi disampaikan oleh Bu Eli gitu, memang sebagian besar pasti faktornya adalah karena pola asuh keluarga? Saya bilang bahkan peran ayah di sana juga pengaruh cukup besar. Betul sekali, betul sekali. Karena dari yang 11 itu mereka anak-anak, memang anak-anak sekolahan, anak-anak yang butuh perhatian dari kedua orang tuanya, namun orang tuanya kan bekerja, semuanya bekerja. Nah, diabaikan, jadi terabaikan. Jadi dia mencari